Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di halaman yang hening dan sunyi, kita berkumpul membentuk lingkaran, Mempererat rasa persaudaraan agar kasih sayang yang tetap terpatri di hati. kita saling kehilangan arah. Agar kita tak terus sepana, maka kita perlu pemimpin upacara. Pimpinan saya ambil istirahat di tempat. Kapal sudah tertambat di dermaga Makna, lalu kita lempar sauh agar mudah untuk berlabuh. Kami takkan bisa hidup sendiri. Kami bisa membuat untuk gerakan pramuka takkan sempurna bila kami tak dibantu kakak pembina. Jemputlah kakak yang telah banyak membantu kita untuk hadir di tengah-tengah kita agar kita tenang dalam melakukan kegiatan. Siap. Baik. Malam ini kita berkumpul untuk melakukan upacara api unggun. Yang diawali dengan laporan pemimpin upacara. Salam. Lapor upacara penyalaan api unggun akan dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kita butuh penyemangat dalam upacara api unggun ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama senandungkan nilai-nilai yang tertulis dalam himne Pramuka. Dasa Dharma, datanglah, datanglah, datanglah. Anjing. Hadap kiri. Gerak. Pramuka. Pramuka itu satu, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Jayalah Pramuka SMP Negeri 3 Beren. Pembakaran api unggun oleh pembina upacara. Dan dilanjutkan dengan pengucapan Dasa Dharma. Dengan mengucapkan bismillah, kita semangati dengan menyalakan api unggun.
sudah menyala, api kita sudah menyala. Lari, maju, jalan. Api dasa dharma, guguhlah hati kami, agar kami dapat menghayati dan mengamalkan nilai luhur dasa dharma. Berilah kami semangat seperti kobaran api dasa dharma. Api semangat akan membakar gairah mudamu yang menggebu. Tonggak telah terpancang, lanjutkan perjuangan. Tanpa kenal putus asa, kita mengatur langkah membuka kata tanpa makna, takluk dunia fana. Kakak, jangan tinggalkan kami, karena kami bukan apa-apa. Banyak yang harus kami lakukan, tapi tanpa bimbinganmu, tak ada yang dapat kami perbuat. Kakak, kami masih butuh petuahmu yang dapat menggugah kami untuk berbuat. Untuk itu, marilah kita dengarkan amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang saya hormati para pembina, kakak-kakak pendamping, dan adik-adik Pramuka yang selalu Bapak banggakan dan Bapak cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya kita masih bisa mengadakan upacara api unggun ini dengan keadaan sehat, ya. Tetap masih sehat, masih kuat. Jangan loyo ya. Baik, jadi malam ini dengan berkobarnya api dasa dharma, mudah-mudahan adik-adik Pramuka tetap semangat, tetap berkobar jiwanya untuk melanjutkan cita-cita kakak-kakak kelas kalian yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama di camp blok ini ya, tema blok ini. Mudah-mudahan Bapak berharap dengan adanya semangat api berkobar ini, kalian juga jiwanya tetap berkobar untuk tetap disiplin, untuk tetap rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Karena bagaimanapun tantangan ke depan semakin berat buat kalian itu, ya. Tantangannya semakin maju. Kalau kita tidak dipersiapkan dari sekarang, kita mungkin akan tergelincir. Kita akan tersisihkan nantinya. Jadi dengan mengambil makna, dengan berkobarnya api dasa dharma ini, Malam ini kami bergandengan erat. Malam ini kami menyatu, melebur menjadi satu.
satu raga, satu jiwa, dan satu janji. Janji yang tak pernah kami ingkari, janji yang takkan pernah. Dharmaku kubaktikan. Jayalah, jayalah selalu Pramuka Indonesia. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ada awal, pasti ada akhirnya. Tapi kami ingin akhir dari acara Api Unggun ini bukanlah akhir dari pengabdian kami pada gerakan Pramuka. Kita telah melaksanakan acara pokok Api Unggun, dan untuk menandai berakhirnya acara ini, kita dengarkan laporan pemimpin upacara. Upacara penyalaan api unggun telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Unggun telah usai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Acara penyalahan api unggun pada Kemoblok 2026 SMP Negeri 3 Beret berjalan lancar. Selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan beberapa tarian atau kreasi seni Bapak ya, yang nanti anak-anak sudah mempersiapkan lebih kurang yaitu 1 bulan lamanya ya tentunya kami mengharapkan Bapak juga bisa ikut ya menyaksikan kreasi dari anak-anak ini sampai dengan selesai. Amin. Baik, untuk MC selanjutnya kita panggilkan saja ya si cantik cerita, siapa lagi kalau bukan Hela Cairi. Ya, tepuk tangan dong yang meriah. Kita sambut Regu Elang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Regu Elang dan kakak mentor untuk mempersiapkan maju ke depan. Menjanjikan untuk menangan
kenalan, janjikan kekayaan. Kalau kau benar, itu awal dari kejahatan. Kalau kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Meracuni kehidupan, meracuni keimanan. Karena perjudian, orang malas dimulai harapan. Karena perjudian, perkumpulan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi Tuhan, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi beranak, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang ini hanya tiada rencana. Meriah untuk regu Harimau. Keren nggak penampilannya? Keren. Oke, untuk penampilan selanjutnya langsung saja ya. Kita sambut regu Melati. Melati. Silakan regu Melati. Siapa ini kakak mentornya? Oke. Sudah siap belum regu Melati? Sudah siap? It's a wonderland.
Saudara-saudara, alhamdulillah kita diberikan kesehatan agar kita bisa tawuran itu sudah cari hobiku. Kalau perlu 3 kali sehari, hanya perlu mengambil tongkat besi dan ayunkan saja sampai mengenai. Calon mertuaku, tak sabar daku untuk meminang putrimu yang cantik dan jelita dan pintar. Cabe-cabean yang disukai naik motor metik dengan celana mini membuatku ingin. Rukia, wahai setan dan jin yang bersarang di tubuh manusia, segeralah kau mencium keningku sebagai tanda sayangmu pada. Jika ada pun aku gugup dan gemetar karena air jam-jam yang akan membuat setelah merasa. Sekian penampilan dari kami Regu Laut. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita sambut dari Regu Kija. Beri tepuk tangan untuk Regu Kija. Untuk Regu Kija, ayo siap-siap. Iya om, ikut aku yuk, nanti tak kasih permen. Gak mau om, kata mama aku gak boleh ikut orang gak dikenal. Gak apa-apa, ayo ikut om. Di sebuah rumah mewah, ada seorang pembantu yang bertugas memasak dan menjaga anak majikannya. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Halo, ini siapa ya? Saya penculik. Bentar. Bu, ada telepon dari penculik. Dengan apa tadi? Bapak penculik. Di sini. Halo, aduh maaf suaranya kurang jelas. Halo, ini dengan Ibu Jubaidah? Ya, saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Saya penculik. Penculik? Ya, saya menculik anak Anda dengan anak teman Anda. Jika Ibu ingin anaknya kembali, Ibu harus membayar 1 miliar. Apa? 1 miliar? Ya, dan ingat, jangan laporkan hal ini ke polisi. Iya om. Gimana saya memberikan uang tebusan itu? Di jalan QQ. Saya tunggu sampai jam 3 sore. Laporin saja ke polisi bu. 1 miliar itu kan banyak bu. Halo Ibu Wiji, anak kita
Saya mau lapor, anak saya diculik, Bu. Saya Bu Jubaidah. Rumah saya di Jalan Kebenaran nomor 4. Beberapa saat kemudian, Ibu Jubaidah sudah berada di depan rumah kosong bersama Ibu Wiji dan 2 orang polisi. Ibu masuk dulu. Kami akan mengawasi dari sini. Baik, Bu. Kemudian, si penculik keluar membawa kedua anak tersebut. Anda Ibu Jubaidah, ini anak Ibu. Mama. Serahkan dulu 1 miliarnya. Nih uangnya, serahkan anak kamu. Bagus. Ini anak kalian. Mama, makasih ya Ma udah nyelamatin aku. Loh, tapi ini bukan anak saya. Dulu anak saya jelek, kok sekarang cantik. Ya udah deh, aku balikin lagi.
gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu, ketiban gajah kamu baru tahu. Ada gajah yang batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu, ketiban gajah kamu baru tahu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Kamu baru tahu. Kutulip. Ada 11 orang. Tak kenal maka tak tahu. Siapa ini namanya? Mika. Kalau mereka nyebutkan nama kalian harus halo Mika. Oke? Siapa ini namanya? Mika. Habibah. Fani. Sonia. Apa katanya namanya? Alika. Alika. Nafisa. Siapa namanya? Nafisa. Atika. Mana suaranya? Nurul. Aziza. Nauna. Citra. Kira-kira Regu Tulip mau nampilin apa? Tanya tuh. Apa? Apakah nari? Apakah drama? Katanya mau nampilin puisi. Katanya mau nampilin puisi. Simak baik-baik ya. Oke. Sudah siap? Penonton sudah siap? Sudah siap apa? Penonton sudah siap apa? Sudah siap menonton. Oke, berikan tepuk tangan untuk Regu Tulip. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu Tulip ingin menyampaikan pesan orang tua. Ibu dan ayah selalu berpesan, salat jangan pernah ditinggalkan. Lalai sekali kan jadi kebiasaan. Ajakan setan begitu menggiurkan, menyergap, menyerbu, merongrong ingat. Adalah apa yang kau yakini? Kodrat hati juga adalah urusan ilahi. Siapa yang mau jadi duri? Bila cobaan datang laksana badai, tak boleh keyakinan jadi amblas atau mata hati jadi beban. Percayakan bahwa pertolongan tak selalu ada bagi setia hamba semesta alam. Saja hati mau dikata, tak perlu banyak upaya. Semua pasti inginkan bahagia, jalin kehidupan indah. Kemerdekaan tak berhenti pada kata merdeka. Indah kemerdekaan adalah mimpi yang harus dibayar nyawa. Indah kemerdekaan tak lagi diimbangi usaha indah. Ya, dunia tidaklah abadi. Semua kebaikan yang ditanamkan
Berarti namanya. Yuk lanjut. Lanjut. Pohon ini adalah pohon beringin yang katanya menyimpan banyak cerita rakyat. Kabarnya pohon itu menyimpan cerita rakyat menarik. Apakah kalian ingin mendengarkan ceritanya? Tentu saja. Konon katanya pohon ini adalah pohon yang sakti, yang berada di desa kita, yang sudah lama. Bersama-sama kita menjaga perdamaian dan kebahagiaan di desa kita. Kita harus menyimpan cerita banyak rakyat yang menarik. Sekian, terima kasih dari kami. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Prabu Singa. Oke, kita mau kenalan dulu. Awas, kabel. Oh, ini. Oke, siap. Diulang ya berarti ya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembu Matahari ingin menampilkan drama yang berjudul Titik Absen. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, Danang sering bolos dan tidak mengerjakan tugas. Namun, ia tidak pernah mendapatkan masalah karena selalu titip absen dan titip nama. Setiap diberikan tugas oleh Bu Fatma, suatu hari Danang berada satu kelompok dengan Zahra, Nurul, Aziza, dan Fahri. Si Danang nggak masuk lagi ya? Iya, dia selalu absen kalau pas pelajaran Bu Fatma. Kenapa bisa begitu? Masa kamu nggak tahu sih? Nggak tahu, emang kenapa? Coba deh, tanya sama teman dekatnya. Fahri yang sadar dengan obrolan tersebut akhirnya ikut nimbrung. Danang pernah ke Pergo ngebesin ban motor. Nggak taunya ternyata itu ban motor Bu Fatma. Wah gila, parah banget kalau sampai kayak gitu. Aku nggak nyangka, ternyata Danang anaknya bandel banget. Keesokan harinya, Bu Fatma membagikan daftar kelompok untuk presentasi. Ternyata Danang satu kelompok dengan Aziza, Nurul, Zahra, dan Fahri. Ya, kita satu kelompok dengan Danang. Dia itu nggak mau tahu kalau ada tugas begini. Gini aja deh, nanti aku coba ke kosannya. Siapa tahu dia mau berubah. Oke, semoga dia mau ambil bagian buat ngerjain tugas. Malam harinya, Fahri datang ke kosnya Danang. Kedatangannya yang tanpa pemberitahuan membuat Danang sedikit terkejut. Ketika Fahri datang ke kosnya Danang, Fahri, mana Nang? Kok gak pernah masuk pas mata pelajarannya Bu Fatma?
Aku malu banget, Ri, takut disindir-sindir di depan kelas. Bu Fatma sudah maafin kamu, Kak. Oh iya, ada tugas kelompok nih. Kamu kerjain ya. Aku masih takut buat masuk kelas, Ri. Kamu takut apa sih? Kamu gak masuk terus. Apa kasihan sama orang tua kamu? Mulai sekarang, pikirin gimana perasaan orang tua kamu kalau tahu bolos begini. Oke deh, minggu depan aku masuk. Nanti kamu kirimkan file tugasnya lewat WhatsApp ya. Nah, itu dong. Makasih, Nang. Akhirnya, dalam mengerjakan tugas bersama dengan teman-temannya, Bu Fatma juga sudah memaafkan kesalahan Nanang. Akhirnya tidak ada lagi siswa yang titip absen di kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Adegan dibuka dengan para pemuda Indonesia berkumpul di sebuah tempat rahasia. Tidak bisa lagi bertahan di bawah penjajahan Belanda. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan kita. Ya, saatnya kita berani mengambil langkah besar. Kita harus menyatukan kekuatan kita untuk meraih kemerdekaan. Mari kita rapatkan barisan. Soekarno dan Hatta telah mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Kita harus mendukung mereka sepenuh hati. Di dalam ruangan tempat rahasia, Soekarno dan Hatta sedang membahas rencana proklamasi. Kemerdekaan tidak akan datang dengan sendirinya. Kita harus memperjuangkannya dengan harga yang mahal. Benar Bung Karno, kita perlu mempersiapkan semuanya dengan baik. Rakyat Indonesia harus tahu betapa pentingnya momen ini. Fatmawati masuk ruangan dengan penuh semangat. Bung Karno, Bung Hatta, saya percaya kalian bisa melakukannya. Rakyat Indonesia siap untuk kemerdekaan. Adegan berpindah ke depan gedung proklamasi. Ada pasukan Belanda yang mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus tetap berdiri di sini. Siapapun yang akan datang. Tiba-tiba Soekarno, Hatta,
dan beberapa pemimpin nasional muncul di depan gedung proklamasi. Rakyat Indonesia, saatnya kita merdeka. Pasukan Belanda mendekati gedung proklamasi. Kita tidak bisa melakukan ini. Kemerdekaan adalah hal yang tidak bisa dicapai. Kami adalah bangsa yang berjuang untuk hal kami sendiri. Kemerdekaan adalah hak kami yang akan kami perjuangkan dengan segala cara. Kami tidak akan mundur. Kami akan mempertahankan kemerdekaan ini dengan harga nyawa kita perlu. Kami siap berjuang. Kami siap mengorbankan diri demi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Belanda dan para perjuang Indonesia. Senjata berdentum, tembakan bersahut-sahutan, namun semangat kemerdekaan tidak padam. Jangan mundur, kita berjuang untuk masa depan yang bebas. Mereka tidak akan mengalahkan semangat kami. Kemerdekaan adalah tujuan kita. Melalui perjuangan yang gigih, pasukan Belanda akhirnya terdesak. Kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini adalah awal dari perjalanan panjang kita sebagai bangsa yang merdeka. Terima kasih kepada semua pejuang yang telah berjuang bersama kami. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Tegak, gerak. Hadap kanan kiri. Gerak. Variasi, formasi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Anak-anak yang saya banggakan, hari ini kalian jauh dari orang tua, dan satu hal yang harus kalian pahami bahwa kalian adalah anak.
susah payah. Bayangkan hari ini mama kalian itu mengandung kalian dengan perut besar, kemudian dengan resiko penyakit, dengan resiko menjaga kalian supaya tetap sehat. Bahkan yang diutamakan itu kalian. Ya. Oleh karena itu, jerih susah payahnya seorang mama, seorang ibu yang telah melahirkan kalian. Kalau hari ini kalian sudah besar, kemudian dengan keegoannya sampai membentak, sampai bertengkar dengan mamahnya gara-gara persoalan sepele, gara-gara makannya nggak cocok, gara-gara uang jajannya kurang. Kalian semua, apalagi kalian sudah SMP, tentunya ngopeni ngurus sampai hari ini ya itu bukan simsalabim. Dari mulai mamah kalian ingin makan tapi kaliannya nangis, kalian dulu yang diopeni. Mamahnya ingin mandi, kaliannya berak, mamah dulu mengopeni kalian supaya dibersihkan. Tangan kasih sayangnya itu bisa mijiti kakinya, kemudian kalian menolaknya, bahkan pergi dari mama. Maka bayangkan kalau hari ini mama kalian meninggal dan tangan lembut kalian tidak sempat mengelus kaki badan dari mama kalian. Yang kalian hanya bisa ketika itu adalah menangis menyesal. Badannya sudah kaku, sudah dihadapkan ke arah utara selatan. Sudah ada bendera kuning. Bayangkan kalau itu terjadi, apakah nangis itu akan bisa menebus omongan yang menyakitkan hati, tangan yang tidak mau menyentuh? Maka anak-anak, mumpung ibu masih ada, bagi yang masih ada, mamahnya masih ada, maka sepulang dari kegiatan perkemahan ini, pulang kalian satu, peluk, cium tangannya, dan minta restu supaya kalian menjadi anak yang hebat, anak yang sukses. Karena tidak ada anak sukses itu karena menjadi anak yang pintar, anak yang otaknya jenius. Tidak. Hadir di tengah kalian, tapi sudah terbujur. Apa yang kalian rasakan?
mamahnya sudah mulai sakit-sakitan, tapi kamunya malah main terus. Bapaknya pengen kakinya itu dielus, tapi kamunya malah main game. Tahu nggak anak-anak semua, 100.000 lagi Solo. Apakah kalimat ini sering terlantur? Apakah kalimat ini sering kalian ucapkan dalam doa-doa kalian? Rabbi gfirli, ya Allah, gfirli, ampuni aku, wali walidayya, mamaku, ampuni ayahku, warhamhuma, kasihanilah beliau, kasihanilah mama, kasihanilah ayah yang sudah susah payah nyari nafkah, mamah yang sudah susah payah masuk